Servus guys, kembali channel Holy Bucket. Nah jadi hari ini aku pengen ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama kali aku kepikiran mau ke Jerman sampai aku akhirnya benar-benar bisa kuliah ke Jerman. Jadi buat yang nggak tahu, nama aku Erik dan sekarang aku lagi kuliah S2 Aerospace, jurusan Aerospace di Technical University of Munich atau TUM. Nah jadi dulu ceritanya pertama banget dimulai dari pas SMA itu, dulu aku SMA di SMAK 1 di Jakarta. Dan di sekolah itu ada salah satu pelajaran yang namanya bahasa, dimana bahasa ini aku harus pilih antara 3 bahasa, yaitu antara Mandarin, Jerman, atau Jepang. Nah dari 3 ini, waktu itu akhirnya tanpa berpikir panjang, sebenarnya aku tuh nggak kepikiran sama sekali bahwa aku pengen kuliah ke Jerman. Tapi akhirnya aku pilih pelajaran bahasa Jerman. Kenapa? Karena waktu itu Jerman satu-satunya bahasa yang dari Eropa. Nah kan kedengarannya keren ya. Makanya aku akhirnya ambil bahasa Jerman. Nah akhirnya ya udahlah aku belajar bahasa Jerman nih dari kelas 10 atau SMA 1. Tapi buat aku bahasa Jerman itu waktu itu susah banget. Jadi ujian pertama aku, karena aku juga nggak belajar dan aku nggak niat, akhirnya aku dapat nilai 18. Nah akhirnya setelah dapat 18 itu, padahal sebenarnya pelajaran waktu itu masih gampang ya, tapi buat aku waktu itu susah banget. Mungkin karena aku nggak belajar atau gimana. Aku dipanggil nih sama gurunya. Gurunya kayak marahin aku. Dia nanya, kamu sebenarnya masih mau gak sih belajar bahasa Jerman? Atau kamu bener-bener gak niat? Ujian kayak gini aja udah dapat 18, gimana nanti pelajaran-pelajaran ke belakangnya kamu bakal kesulitan. Kalau misalkan kamu mau pindah bahasa, mending kamu bilang sekarang, aku bisa bantu urusin. Rasanya langsung dek gitu. Wah, gila. Sepayah itukah aku dalam bahasa Jerman? Aku sampai diusir dari kelas bahasa Jerman. Nah akhirnya setelah ngomong-ngomong sama gurunya, akhirnya aku dikasih kesempatan kedua buat ngikut pelajaran bahasa Jermannya lagi. Dan kalau misalkan nanti ujian selanjutnya aku dapat jelek lagi, aku bakal diusir. Nah ya udah, akhirnya aku cerita sama orang tua aku. Dan ya udah, singkat cerita akhirnya orang tua aku bilang ya udah aku les bahasa Jerman aja. Dan pas les bahasa Jerman pun ini masih belum kepikiran sama sekali bahwa aku bakal kuliah ke Jerman. Akhirnya aku les bahasa Jerman, dan les bahasa Jerman ini akhirnya benar-benar membantu aku. Di sekolah aku bisa dapat nilai bahasa Jerman yang lebih baik lagi, dan aku bisa lebih lancar lah berbahasa Jerman. Sebenarnya bukan lancar juga, tapi basicnya pastinya aku lebih baik daripada teman-teman aku semua yang di sekolah, karena mereka nggak ngeles kan. Nah ya udah, akhirnya di sekolah pun masalah terselesaikan. Tapi nah di tempat les ini, karena tempat lesnya jauh banget dari rumah aku sering banget bolos. Akhirnya karena sering bolos, singkat cerita aku nggak lulus dari level paling mendasar doang, padahal A1 doang. Di situ aku bener-bener down banget. Apakah sebenarnya harusnya aku belajar bahasa Jerman ya? Apa sebenarnya bahasa Jerman itu bukan suatu kemampuan aku gitu? Aku udah sempet mikir, harusnya aku ambil kelas bahasa Mandarin aja ya, biar gampang, karena aku udah bisa bahasa Mandarin. Atau aku ambil bahasa Jepang aja, mungkin juga dengan basic udah bisa Mandarin, belajar bahasa Jepang sedikit lebih memudahkan lah gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi aku bener-bener santai aja, karena pada waktu itu aku bener-bener nggak ada kepikiran sama sekali bakal kuliah ke Jerman. Jadi aku santai banget. Nah yaudah, akhirnya karena kelihatan nggak niat, akhirnya aku berhenti dulu les bahasa Jerman. Karena rasanya kayak buang-buang duit juga kalau misalkan aku bolos doang. Karena aku juga bukan dari keluarga yang kaya gimana. Aku berasal dari keluarga yang cukup. Dan akhirnya naik kelas, masuk SMA 2. Di SMA 2 tentunya mulai banyak daftar-daftar universitas dong. Udah mulai mikir mau kuliah di mana. Dan pada saat itu aku nggak kepikiran jurusan sama sekali. Aku bener-bener cuman orientasinya adalah universitas mana sih yang bagus, dan universitas bagus itu bagus di jurusan apa, dan aku daftarinnya itu. Karena pada saat itu pikirannya adalah aku cuma pengen jadi orang sukses, aku cuma pengen berhasil, aku pengen belajar dari yang terbaik, itu doang. Ya udah, akhirnya aku daftar berbagai macam uni di Indonesia sih waktu itu awalnya, karena ya belum ada pikiran mau keluar negeri. Dan akhirnya salah satu universitas yang aku dapat pun adalah Universitas Atmajaya, jurusan kedokteran. Nah tapi akhirnya aku nggak ambil. Kenapa? Karena pada saat itu aku langsung mikir lagi, wah jurusan kedokteran kayaknya aku nggak suka sama biologi, dan aku kayaknya nggak bakal suka lah jadi dokter. Itu bukan jurusan untuk aku. Dan selain itu aku juga kayak mikir, kayaknya aku bisa dapat uni yang lebih bagus lagi deh. Ya udah, akhirnya aku nggak ambil. Dan setelah itu di kelas, teman-teman aku tuh banyak yang lagi ribut-ribut gitu, dan mereka kayak ngobrolin, iya aku daftar NTU, aku daftar Hong Kong, aku daftar ya uni, berbagai macam uni lah yang ada di luar negeri. Dan rasanya tuh dalam hati jadi rasanya, aduh pengen banget deh kuliah di luar negeri. Tapi masalahnya orang tua aku nggak punya uang buat aku kuliah di luar negeri, karena yang aku tahu kuliah di luar negeri itu mahal banget.
antara mahal banget atau ya alternatifnya kalian bisa pakai beasiswa. Tapi buat dapat beasiswa pun juga susah kan, karena nilai aku pun juga waktu itu ya menurut aku cukup bagus, tapi gak bagus banget, sekitar 85-90 gitu. Karena dari teman-teman kelas aku pun juga mereka banyak yang nilainya lebih bagus dari aku. Tapi akhirnya setelah itu aku pikir ya udah aku coba daftar dulu aja, mau dapat beasiswa mau enggak lihat nanti, yang penting aku coba daftar dulu, siapa tahu nanti tes terus udah bisa dapat beasiswa gitu. Dan ya udah akhirnya aku daftar NTU, aku daftar CUHK, aku daftar HKUST, kayak universitas-universitas luar negeri yang biayanya udah terkenal banget, lumayan mahal. Dan akhirnya aku ditolak semua. Ditolak semua, padahal aku juga udah spend waktu buat tes IELTS. Waktu itu aku otodidak sih, aku nggak ngeles, tapi tetap aja spend waktu banyak banget, spend tenaga banyak banget buat dapetin IELTS itu, karena aku juga nggak jago bahasa Inggris. Ya udah, akhirnya aku berpikir kayaknya aku mendingan kuliah dalam negeri aja deh. Dan kuliah dalam negeri, tentunya kalau aku pengen masuk universitas terbaik di Indonesia, biasanya orang akan masuk ke PTN. Nah, tapi karena nggak ada informasi yang jelas tentang PTN, tentang UNPTN atau SBMPTN, kapan sih buat seleksinya, kapan undangannya, kapan daftarnya, akhirnya nggak lama kemudian, aku lagi masuk sekolah nih ceritanya. Aku lagi masuk sekolah, tiba-tiba di depan ada papan pengumuman orang-orang yang lolos seleksi masuk. Aku langsung dek. Aku ke-skip daftar PTN. Tentunya masih ada gelombang-gelombang di mana aku bisa tes, tapi wah, aku merasa waktu itu tuh aku kacau banget. Aku rasanya tuh kok kayak aku nggak punya plan ya. Aku mau ke situ, mau ke sini, tapi nggak ada plan yang jelas gitu, nggak ada rencana yang jelas. Mau daftar ke situ, aku nggak punya uang. Mau daftar ke sini, aku nggak tahu daftarnya kapan. Aku udah dapet yang itu, aku tolak. Rasanya kacau banget. Nah, sampai pada suatu saat akhirnya orang tua aku kasih tahu kalau kuliah di Jerman itu gratis, itu bisa jadi solusi buat aku. Dan langsung aku pikir, wah beneran nih kuliah di Jerman gratis. Ya udah, aku cari-cari tahu dong, cari informasinya apa bener kuliah di Jerman gratis, terus biaya hidupnya berapa, apakah bener biaya dari orang tua aku akan bisa mencukupi aku buat kuliah di Jerman gitu. Dan akhirnya setelah aku cari tahu, akhirnya aku beneran dapat informasi kalau kuliah di Jerman itu bener hampir gratis. Ya bisa dibilang gratis, cuman biayanya cuma ratusan atau 200-an euro per semester, which is sekitar 2 juta sampai 3 juta kalau dirupiahin. Biaya hidupnya juga aku cari tahu, ternyata range-nya juga sekitar 600 euro sampai 1000 euro. Dimana juga aku dapat informasi kalau di Jerman itu bisa kerja part-time dan gajinya sekian, artinya aku bisa memenuhi biaya hidup aku dengan aku kerja sendiri. Akhirnya aku ngomong sama orang tua aku, dan meskipun aku tahu juga kondisi keuangan orang tua aku juga nggak yang bagus-bagus banget, tapi kalau dihitung-hitung masih make sense lah untuk aku kuliah di Jerman. Dan kalau aku tambah-tambah kerja juga, pasti nantinya juga bisa memenuhi biaya hidup aku tanpa perlu minta lagi. Akhirnya aku langsung cari tahu informasi lebih detail lagi kuliah ke Jerman, karena ini seneng banget, karena salah satu cita-cita aku juga adalah jadi pemain bola. Dan melihat Jerman waktu itu tim bolanya juga bagus banget, banyak klub bola. Aku juga sempat kepikiran apakah aku kalau ke Jerman ada peluang buat jadi pemain bola gitu. Karena aku di Indonesia juga ikut klub banyak banget. Kayak ikut klub udah hampir juara juga beberapa kali, hampir juara se-Indonesia juga pernah. Jadi buat yang nggak tahu, dulu pas kecil aku ikut SSB Asyop. Akhirnya setelah lulus UN, karena pada waktu itu masih ada UN zaman aku langsung ngebut, aku les super intensif bahasa Jerman. Jadi aku les setiap hari. Dan jadi sebenarnya rutinitas aku tuh setiap hari sama aja. Pagi-pagi aku nge-gym, siang aku ngeles bahasa Jerman, sore aku berenang, malam aku ngerjain PR bahasa Jerman. Itu tuh setiap hari cycle ngulang-ngulang terus sekitar 4-5 bulan. Pokoknya aku bener fokus persiapin buat ujian B1 bahasa Jerman. Nah, akhirnya waktu itu bulan Agustus aku ujian B1. Puji Tuhan banget lulus satu kali coba, karena aku banyak banget denger juga kalau ujiannya nggak gampang. Apalagi kalau misalkan lesnya di Indonesia, biasa itu orang kemampuan sprachennya atau bicaranya masih kurang. Jadi kalau ujian bagian yang berbicaranya itu bakal kesulitan. Tapi bersyukur banget aku lulus waktu itu. Nah, setelah lulus ujian B1 ini, langsung aku siapin dokumen semua buat apply visa, karena aku udah siap. Dan waktu itu aku dapat informasi dari tempat les aku juga kalau misalkan ada alumninya yang dia itu ke Jermannya itu pertama kali les bahasa Jerman dulu, lanjut B2, baru mulai student college dan mulai universitas. Akhirnya aku lanjut les bahasa lagi di Jerman, karena aku pikir juga supaya aku lebih mantep lah pas kuliahnya, lebih siap, nggak ada masalah sama bahasa, dan visanya bisa keluar lebih cepet juga. Dan les bahasanya juga cuman di sekitar 300 euro per 2 bulannya. Jadi waktu itu aku les 4 bulan, total aku keluar cuma 600 euro. Dan akhirnya tempat les bahasa di sana langsung kasih aku surat undangan. Akhirnya aku bisa apply visa. Itu aku apply visa sekitar di bulan September awal. Abis itu akhirnya aku dapat visa di sekitar awal Oktober, dan tengah Oktober akhirnya aku bisa terbang ke Jerman.
Sampai akhirnya aku bisa Studienkolleg di München, dan abis itu aku kuliah di TUM. Dan aku bersyukur banget buat itu. Aku cuma pengen ngingetin kalian, berdasarkan cerita aku yakin pasti banyak dari kalian juga bisa kuliah ke Jerman. Asalkan kalian bekerja keras, asalkan kalian gak menyerah, kalian cari informasi sendiri, kalian aktif. Dan sebenarnya yang paling aku syukuri adalah pada waktu itu aku bisa dapat informasi bahwa kuliah di Jerman itu gratis. Sebelumnya aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Dan aku sekarang sebagai orang yang tahu bahwa kuliah di Jerman itu gratis, aku pengen meneruskan ini ke kalian supaya kalian juga bisa semangat, karena aku yakin banget kalian yang mau kuliah di Jerman pasti bisa juga. Karena ya aku pun juga bukan anak yang paling pintar dalam kelas, dan aku juga bukan anak yang paling kaya, aku anak yang cukup aja gitu. Dan akhirnya buktinya aku bisa kuliah di Jerman sekarang. Orang tua aku juga udah beberapa tahun gak ngirimin aku uang. Aku bener-bener kerja, biayain hidup aku sendiri. Dan ya nyatanya bisa gitu. Dan banyak orang Indonesia juga yang di sini melakukan hal yang sama kayak aku. Jadi guys, buat semua kalian yang pengen banget kuliah ke luar negeri, tapi kalian bilang, aku gak punya uang nih, dan rasanya buat dapat beasiswa itu sulit, kalian juga bisa pilih Jerman sebagai alternatifnya. Karena kuliah di Jerman itu murah banget guys. Atau bisa dibilang hampir gratis. Kalian cuma perlu biayain hidup kalian sendiri. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh tekan tombol like. Kalau kalian rasa video ini berguna, kalian boleh share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa belajar juga dari pengalaman aku, dan mereka juga bisa kuliah ke Jerman nantinya. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.